Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini saya ingin mempresentasikan hasil karya ilmiah geografi saya. Oke, yang berjudul Kerentanan dan Kesiapsiagaan di Desa Bawah Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten terhadap bencana banjir. Naskah publikasi karya ilmiah geografi disusun oleh Muhammad Andri Irawan. Kata pengantar, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas makalah yang berjudul Kerentanan dan Kesiapsiagaan di Desa Bawah Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten terhadap bencana banjir. Naskah publikasi ini tepat pada waktunya. Adapun tujuan dari penulisan dari makalah ini adalah untuk memenuhi tugas ini di bidang geografi. Setelah itu, makalah ini juga bertujuan menambah wawasan tentang bagi para pembaca dan juga bagi penulis. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Adrahani Diwistia yang telah memberikan tugas ini sehingga dapat menambah pengetahuan dan wawasan sesuai dengan bidang studi yang saya tekuni. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membagi sehingga saya dapat menyelesaikan makalah ini. Saya menyadari makalah yang saya tulis masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran membangun akan saya menantikan demi kesempurnaan makalah ini. Daftar isi cover kata pengantar. Bab 1 pendahuluan latar belakang, B tujuan, bab 2 kajian pusaka, A bencana, B kerentanan, C kesiapsiagaan, D masyarakat. Bab ketiga metode penelitian, A tepat dan waktu penelitian, B populasi sampledan sampling populasi, C variabel penelitian, D teknik pengumpulan daya, E analisis data. B bab 4 hasil dan pembahasan. Bab 5 penutup. Bab 1 latar belakang penelitian. Indonesia merupakan negara kepulauan yang terletak pada pertemuan 4 lempeng tektonik di dunia, yaitu lempeng Eurasia dan bagian utara, lempeng Australia di sebagian selatan, lempeng Filipina dan Samudra Pasifik di sebagian timur. Indonesia merupakan negara yang memiliki tingkat kerawanan bencana alam tinggi seperti letusan gunung api, gempa bumi, tsunami, tanah longsor, dan lain-lain sebagainya. Krishna Pribadi 2008 Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi Indonesia yang memiliki banyak gunung berapi, baik yang masih aktif maupun sedang istirahat. Namun Jawa Tengah juga merupakan salah satu provinsi yang rawan akan terjadinya bencana banjir. Hal tersebut dikarenakan karena tingkat curah hujan yang sangat tinggi secara cepat di daerah-daerah tangkapan air, membawa air lebih banyak lagi ke sistem hidrologi yang cukup dapat dikeringkan dalam kanal sungai yang ada di dimensi dasar sungai, dan pengundulan hutan di daerah tangkapan air dapat memperburuk kondisi dan mengakibatkan terjadinya banjir. Desa Bawak merupakan desa yang sering mengalami bencana banjir. Awal tahun 2013 pada bulan Januari terjadi banjir sehingga mengakibatkan kegiatan masyarakat yang di desa Bawak tersebut lumpuh dan petani di desa tersebut mengalami kerugian karena gagal panen banjir. Di desa Bawak terjadi karena akibat dari lupaan kali Dengkeng yang merupakan hulu dari Sungai Bengawan Solo. B. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian 1. Mengetahui bagaimana kerentanan sosial, ekonomi, dan lingkungan terhadap banjir di Desa Bawak, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten. Nomor 2. Mengetahui kesiapsiagaan masyarakat di Desa Bawak, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten dalam menghadapi bencana banjir.
Bab 2 Kajian Pusaka 1. Bencana. Menurut UUD nomor 24 tahun 2007 tentang pengulangan bencana, bencana 2 adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan menghidupkan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta, benda, dan dampak psikologis. Pengertian bencana menurut International Strategy for Disaster Education atau ISDR adalah salah satu gangguan serius terhadap keberfungsian satu masyarakat sehingga menyebabkan kerugian yang meluas pada kehidupan manusia dari segi materi, ekonomi, dan lingkungan, dan melampaui kemampuan masyarakat yang bersangkutan untuk mengatasi dengan menggunakan sumber daya mereka sendiri. 2. Kerentanan. Kerentanan adalah kondisi atau karakteristik biologis, geografis, sosial, ekonomi, budaya, dan teknologi suatu masyarakat di suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu dan mengurangi kemampuan masyarakat tersebut untuk mencegah, meredam, mencapai kesepian, dan menanggapi dampak bahaya tertentu. Kerentanan berhubungan dengan aset-aset yang rentan terhadap bencana. Indikator yang digunakan untuk menganalisis kerentanan banjir adalah kerentanan sosial, ekonomi, dan lingkungan. 3. Kesiapsiagaan. Kesiapsiagaan merupakan kegiatan yang menunjukkan tingkat efektif respon terhadap bencana secara keseluruhan. Kesiapsiagaan bertujuan untuk membangun ketahanan masyarakat untuk menghadapi bencana. Fokus pengukuran kesiapsiagaan warga terhadap bencana adalah elemen-elemen dari ketahanan warga itu sendiri. 4. Masyarakat. Masyarakat merupakan sejumlah manusia yang terkait oleh kebudayaan yang mereka anggap sama. Pengertian masyarakat menurut beberapa ahli atau Bisiotikom. 1. Menurut Selo Sudirman 2012, masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan. Nomor 2. Menurut Paul B. Horton dan Hood 2012, masyarakat merupakan 3 kumpulan manusia yang relatif mandiri, hidup bersama-sama dalam waktu yang cukup lama, tinggal di suatu wilayah tertentu, mempunyai kebudayaan yang sama, serta melakukan kegiatan kebudayaan sama serta melakukan sebagian besar kegiatan di dalam kelompok manusia tersebut. 3. Menurut Harold J. Lasky 2012, manusia adalah satu kelompok manusia yang hidup dan bekerja sama untuk mencapai terkabulnya keinginan-keinginan mereka bersama. Bab 3 Kajian Pusaka. Tempat dan waktu penelitian. Nomor 1. Tempat penelitian. Penelitian pengambilan desa Bawak sebagai daerah yang digunakan sebagai tempat penelitian karena di desa tersebut sering terjadi banjir. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian. Nomor 2. Penelitian. Waktu penelitian. Kegiatan penelitian ini dimulai pada bulan Maret 2013 sampai dengan selesai. B. Populasi, sampel, dan sampling populasi. Dalam kegiatan ini adalah kepala keluarga kakak desa Bawak yang berjumlah 1.812. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 92 kakak. Pengambilan sampel penelitian menggunakan teknik simple random sampling. C. Penelitian. Variabel definisikan sebagai something that may vary differ, sesuatu yang berbeda atau yang bervariasi, atau Brown dalam Jonathan Sarwo 2016. Menurut Davis dalam Jonathan Sarwo 2006, variable is simply symbol or a concept that can assume any one of a set of laws. Simbol atau konsep yang diasumsikan sebagai perangkat nilai-nilai pada penelitian ini menggunakan variabel independen dan variabel dependen. Menurut Sugiono 2012, variabel independen atau sering disebut sebagai variabel stimulus prediktor akten. Dalam bahasa Indonesia disebut variabel bebas, merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen
atau terikat. Dalam penelitian ini variabel 4 independennya ialah kesampingan masyarakat, sedangkan variabel dependen Sugiono 2012 sering disebut sebagai variabel output. Kriteria konsekuensi dalam bahasa Indonesia sering disebut variabel terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Dalam penelitian ini, variabel dependen ialah kerentanan bencana banjir. D. Teknik pengumpulan data. A. Pengamatan atau observasi. Menurut Rubiono Riedianto 2009, pengamatan merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara menangkap pengamatan terhadap objek baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengalaman yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pengamatan kondisi geografi desa bawah Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten. B. Interview. Menurut Rubiono Riedianto 2009, wawancara yang merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan tanya jawab baik secara langsung maupun tidak langsung dengan sumber data. Wawancara dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Wawancara langsung yaitu wawancara yang dilakukan dengan cara warga desa Bawak, sedangkan wawancara yang tidak langsung yaitu wawancara yang dilakukan dengan pihak lain mengetahui tentang kondisi desa Bawak tersebut. Wawancara yang digunakan untuk diperbolehkan data ini ditunjukkan kepada warga desa Bawak, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten. C. Angket kuesioner. Angket atau kuesioner merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis pada responden untuk dijawab. Sugiono 2011, teknik kuesioner dianggap teknik yang cocok digunakan apabila jumlah respondennya cukup besar dan mencakupi wilayah yang sangat luas. Angkat penelitian ini berisi 20 soal pilihan ganda terkini dari 10 standar kesampingan yang digunakan sebagai indikator pembuatan kuesioner. 5 kesampinganan penelitian ini diukur melalui 10 standar kesampingan, yaitu 1. Pembentukan pembangunan kepastian organisasi untuk mengawasi dan menjalankan sistem peringatan. 2. Evakuasi. 3. Penyelamatan dan bantuan. 4. Pembuatan rencana pelaksanaan mangani. 5. Menangani bencana. 4. Pembuatan rencana pelaksanaan menangani bencana. 5. Mobilisasi langsung. 6. Peraturan stok persediaan. 7. Komunikasi bahaya. 8. Penelitian melawan. 9. Latihan dan simulasi masyarakat. 10. Pendekatan dan kesadaran masyarakat. Teknik dan data penelitian kualitatif. Teknik analisis data digunakan adalah teknik statistik. Terdapat 2 macam statistik yang digunakan untuk analisis dalam penelitian, yaitu statistik deskripsi dan statistik eksperimental. Statistik deskripsi dapat digunakan apabila peneliti hanya ingin mendeskripsikan data sampel dan tidak ingin membuat kesimpulan yang berlaku untuk populasi di mana sampel diambil. Tetapi bila peneliti ingin membuat kesimpulan yang berlaku untuk populasi, maka teknik analisis yang digunakan adalah statistik inversi. Dalam penelitian ini, penelitian menggunakan teknik analisis dan statistik inversi. Penelitian akan membuat kesimpulan dari data sampel yang berlaku untuk populasi, yaitu kerentanan dan kesiapsiagaan seluruh masyarakat desa Bawak, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten. 4. Hasil penelitian dan pembahasan. A. Kerentanan sosial, ekonomi, dan lingkungan di Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten. 3. Kerentanan banjir di Kecamatan Cawas adalah kerentanan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Kerentanan sosial berhubungan dengan keadaan demografi yang dinilai rentan terhadap bencana banjir di Kecamatan Cawas. Kerentanan ekonomi berkaitan dengan lahan produktif dan pendapatan masyarakat yang akan terkena dampak jika terkena bencana banjir. Pertemuan kerentanan lingkungan adalah 6. Penggunaan lahan di sekitar kawas das. Penggunaan lahan dimaksud adalah hutan lindung, hutan alam, hutan baku, dan bakau, semak, dan rawa. Secara keseluruhan, tingkat kerentanan sosial di kerentanan sedang apabila skor total kerentanan antara 20 sampai 40, sedangkan kerentanan tinggi jika total skor kerentanan sosial lebih dari 40. Kerentanan rendah skor total kurang dari 20. Klasifikasi kerentanan ekonomi skala Cawas
Sebab tertukar lawa, jadi tingkat kerentanan lingkungan dapat diklasifikasikan rendah. B. Tingkat kesiapsiagaan masyarakat desa bawah kecamatan Klaten terhadap banjir dihitung dari gabungan Klaten terhadap bencana banjir adalah sebagai berikut. Bab 5 penutup. Kesimpulan, tingkat kecerahan sosial di Kecamatan Cawas masuk kategori sedang dengan skor total kerentanan 20,7%. Kerentanan ekonomi dan kecemasan Cawas masuk ke kategori tinggi karena skor kerentanan ekonomi lebih dari 0,9%, dan kerentanan lingkungan di Kecamatan Cawas masuk kategori rendah. Hal ini disebabkan penggunaan lahan dan Kecamatan Cawas adalah bukan hutan, semak berlukar dan rawa, dan tingkat kerentanan lingkungan dapat diklasifikasikan rendah, yaitu skor kerentanan 0,3. Tingkat kesiapsiagaan masyarakat di Desa Bawak, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten terhadap bencana banjir diperoleh dengan sebesar 0,902% atau 90,2%. Oleh karena hasil perhitungan berada pada RVL 80-100, maka tingkat kesiapsiagaan masyarakat di Desa Bawak, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten terhadap bencana banjir termasuk kategori sangat siap. B. Saran. Masyarakat diharapkan lebih peduli terhadap sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam masyarakat sehingga tingkat kerentanan sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam masyarakat akan dapat diminimalisir dan dapat mengurangi terjadinya risiko bencana banjir. B. Kesiapsiagaan terhadap bencana banjir seharusnya dipahami oleh seluruh kalangan masyarakat karena bencana banjir akan terkena pada seluruh masyarakat, terutama pada daerah yang mempunyai risiko tinggi terhadap bencana banjir. Oke, sekian presentasi saya. Apabila ada kesalahan dalam kata, tolong dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.